Sahabat YKB, jumpa lagi dalam acara Gema Kasih Indonesia bersama saya Santiani Manurung sebagai pemandu percakapan. Gema Kasih Indonesia adalah acara yang membahas isu seputar politik, sosial, pendidikan, juga membahas perkembangan pemikiran di dunia teologi atau dalam ajaran-ajaran kekristenan. Gema Kasih Indonesia dalam episode kali ini mengambil tema ketidaksetaraan dalam demokrasi. Dan bersama dengan kita sudah hadir narasumber Pendeta Darwin Darmawan. Selamat datang Pendeta Darwin. Pendeta Darwin ini kandidat doktor ilmu politik ya di Universitas Indonesia dan sebagai pendeta tugas khusus Wasekum. Betul. Pendeta BPM Santi. SW GKI SW Jabar. Dan saya mendengar dalam proses penulisan disertasi itu proses yang sangat panjang dan Melelahkan. melelahkan. Saya berharap punya ketangguhan Amin. untuk Amin. bisa menyelesaikan tulisan ini yang pasti akan menjadi berkat. Pendeta Darwin, secara umum Ya. pemahaman yang semacam kita terima begitu saja ya. Demokrasi itu tetap merupakan yang terbaik di antara sistem-sistem yang lain yang penuh dengan kelemahan. Betul. Namun dalam tema kali ini, ketidaksetaraan dalam demokrasi menjadi mengundang pertanyaan. Mengapa dalam demokrasi justru terjadi ketidaksetaraan? Bukankah dalam demokrasi katanya suara rakyat itu mendapatkan tempat yang istimewa? Ada problem apa dalam demokrasi, Pendeta Darwin? Iya. Nah ini topik yang penting karena betul seperti yang tadi Pendeta Santi bilang, orang berasumsi demokrasi itu adalah ideologi yang terbaik. Dan itu benar. Benar karena demokrasi memang menjamin kebebasan dan kesetaraan, sesuatu yang melindungi hak asasi manusia. Dalam pengertian seperti ini, Francis Fukuyama benar ketika bilang, gelombang demokratisasi yang melanda seluruh dunia, sekarang hampir tidak ada negara yang betul-betul tertutup otoriter kan ya. Itu membuktikan demokrasi adalah ideologi yang memang terbaik. Atau istilah sebagian orang the second best ideologi. Ideologi kedua terbaik. Nah, tapi dalam topik hari ini kita mau membahas soal ketidaksetaraan dalam demokrasi. Nah ini gimana nih? Ya. Katanya terbaik atau second best, Ya. tapi ada yang tidak setara. Ya. Nah, saya mau ngambil contoh perjalanan saya dari Bogor ke tempat ini, ke studio. Saya berangkat biasanya ya mengambil waktu, ada spare waktu yang sudah memungkinkan nggak telat lah kira-kira. Ya. Tapi karena pagi ini Senin, lalu mungkin orang sudah mulai reda pandemi, Omikron. Relaksasi. Ya, relaksasi, ya penuh sekali. Nah, saya ibaratkan perjalanan dari Bogor ke Jakarta, ini perjalanan kita semua berada dalam alam demokrasi. Semua setara, semua bebas. Kita harus bayar tol, mau pejabat, mau bukan pejabat, mau pengusaha, mau rakyat biasa, semua bayar tol, ada aturannya. Okay. Ada marka jalan yang harus ditaati, semua sama. Tetapi ada yang bisa lebih dulu sampai Jakarta karena privilege tertentu. Misalnya ambulans. Ya. Ya ambulans itu dilindungi hukum, dilindungi oleh aturan, dan demokrasi menjamin memang ya dia dapat prioritas. Ya. Tapi ada juga yang bukan prioritas bisa duluan. Ya. Dia ngambil marka jalan sebelah kiri, lalu pakai sirine yang sebetulnya sudah dilarang oleh aturan kita sekarang. Ya. Dia tidak sedang dalam tugas tapi bisa pakai tut gitu ya. Akhirnya sampai duluan. Dan tidak ada sanksi hukum. Dan ya melenggang saja sampai tempatnya mungkin ya. Yang rasanya nggak akan ditilang. Yang lain hanya bisa geram saja dalam hati ya. Kita sudah macet lama. Ini enak sekali di sana gitu. Ini contoh sederhana bagaimana demokrasi yang sebetulnya salah satu prinsipnya adalah equality before the law. Semua sama. Ternyata nggak selalu setara. Semua setara di hadapan hukum gitu. Mestinya. Tapi nggak selalu begitu kan prakteknya. Ada orang-orang yang memanfaatkan privilege tertentu, bisa pakai sirine, ya aturannya sih dilarang. Tapi kadang-kadang tidak selalu diterapkan.
Akhirnya sampai duluan mereka-mereka yang kuat, mereka-mereka yang melanggar, mereka-mereka yang tidak taat dengan aturan, sampai duluan dibandingkan semua rakyat yang sebetulnya posisinya sama di jalan tol. Ya. Nah, ini contoh bagaimana demokrasi katanya setara, menjamin kebebasan, tetapi tergantung. Kadang-kadang survival of the fittest itu juga berjalan. Tergantung dengan apa atau dari siapa yang melakukan gitu kira-kira, Pendeta Santi. Apakah ada celah begitu dalam demokrasi yang buruk yang bisa semacam diselewengkan? Kalau kita bicara misalkan ya ideologi sebelum demokrasi, apakah tidak ada jaminan hukum? Saya percaya juga pasti ada jaminan hukum, betul. Ya, pasti ada jaminan hukum. Untuk pelaku korupsi ada tindakan hukum yang memang harus diberikan. Tapi ya semua semacam bersepakat ya sudah demokrasi ini menjadi sesuatu yang dianggap ideal. Lalu kemudian ternyata ada problem juga di dalam demokrasi. Pendeta Darwin tadi menunjukkan toh juga dalam praktek sehari-hari ada ketidaksetaraan. Apakah ada celah lain begitu ya dalam praktek demokrasi sehingga hal seperti itu ya tetap bisa dilakukan dalam rezim demokrasi, tetapi seolah-olah semua ya nggak apa-apa, tetap itu yang terbaik. Terus apa istimewanya begitu? Rezim demokrasi kalau ternyata ada celah-celah yang seperti itu. Ya, ini pertanyaan penting dan mendasar. Nah, kalau kita menengok ke sejarah bagaimana demokrasi itu berkembang, sebetulnya memang dia disebut sebagai second best ideology karena dia berhasil membuat masyarakat atau manusia tidak dibeda-bedakan berdasarkan misalnya garis keturunan raja, feodalisme. Ada orang tertentu yang punya wibawa lebih, privilege lebih, kuasa lebih, yang harus dihormati karena dia dianggap titisan Tuhan kah, atau keturunan bangsawan kah, gitu. Nah, semangat pencerahan kan membebaskan ini sehingga masyarakat bisa bebas, bisa setara. Nah, tetapi pada prakteknya ada celah-celah di dalam kesetaraan ini yang membuat demokrasi tidak bisa menghadirkan surga di tengah dunia, kalau pakai bahasa teologi. Maksud saya begini, kalau memang start kebebasan itu dibuka sebebas-bebasnya, seperti yang dijamin dalam demokrasi, tetap kan ada orang yang lebih kuat, ada orang yang kurang kuat, ada orang yang sudah kaya, ada orang yang kurang kaya, ada orang yang dengan gampang bilang murah banget gitu. Itu apa yang sekarang ditangkap, ada orang yang buat makan aja susah. Nah, pintu kebebasan yang dibuka ini tidak akan betul-betul menjamin kesetaraan tanpa ada intervensi negara. Nah, intervensi negara ini yang kadang-kadang juga menjadi dilema dalam demokrasi. Ketika negara terlalu besar melakukan intervensi, dia dianggap mencampuri pasar bebas. Otoriter. Dia dianggap mencampuri kapitalisme yang sebetulnya ini seperti anak kembar dalam demokrasi ini. Ini menarik ini. Ya, kapitalisme dengan demokrasi itu dua saudara kembar yang dua-duanya saling membutuhkan, kira-kira demikian. Apakah Pendeta Darwin tadi menyebut juga tetap ada ketidaksetaraan dalam demokrasi, walaupun setiap individu dijamin begitu ya kebebasannya, tapi masing-masing individu ini kan beda-beda strata. Beda kekuatan. Iya, beda kekuatan. Yang satu punya akses pada ekonomi yang lebih cepat, yang satu tidak. Lalu kemudian dari gender juga entah bagaimana begitu ya, betul, dalam kultur sosial masyarakat seolah-olah yang perempuan dianggap lebih kemudian ketimbang yang laki-laki begitu. Apakah yang dimaksud ini semacam demokrasi liberal kah? Jadi saking individu itu dipegang dijamin sebebas-bebasnya, semua punya akses begitu ya. Lalu kemudian justru di sini kelemahannya karena saking menjamin semua individu, semua bisa berlomba-lomba, balap-balapan begitu, dan lupa bahwa kita ternyata nggak setara-setara amat. Nggak ada kesetaraan yang betul-betul setara, ya, betul sekali. Karena kita masih hidup di dunia kan. Iya, betul sekali. Kayak tadi contoh perjalanan dari Jakarta dari Bogor ke Jakarta kan. Ya, semua sama sebetulnya ada aturannya. Tetapi pada prakteknya ada orang-orang yang dia lebih kuat,
atau dia dilindungi oleh aturan tertentu, ketika kita melihat ketidaksetaraan seperti ini, kita cuma bisa bergumam, tapi prakteknya ya susah ngapa-ngapain nih. Kita mau ngejar, kita mau maki-maki, kita mau melarang misalnya orang-orang yang mengatasnamakan dirinya pejabat untuk bisa bebas, kita nggak bisa apa-apa kan? Kalau misalkan diadukan begitu, apakah yang lain semacam udahlah melelahkan, capek begitu, walaupun ada perangkat juga, hukumnya? Bisa juga. Kita nggak sempat foto, jadi susah juga. Misalnya ya, poinnya adalah kadang-kadang ya ketidaksetaraan itu sudah dimulai dalam praktek. Ya misalnya, oke, semua setara, nggak ada yang begitu. Tapi ada yang pakai mobil, ya sebut merek tidak enak ya, mobil cc-nya 1.200, mobil yang 2.000, mobil yang 2.500. Kalau bebas sebebas-bebasnya dan tidak ada macet, pasti yang 2.500 akan melaju lebih cepat dibanding yang 1.200 misalnya. Nah, ini demokrasi. Tetapi kita harus tahu, tidak ada mekanisme kontrol untuk tiap-tiap pelaku demokrasi ini memikirkan kesetaraan, memperhatikan yang lain, dan lain-lain. Ya misalnya pun tidak ada pelanggaran gitu kan. Jadi memang nggak semua setara sih, Pendeta Santi. Begitu ya, karena tahu bahwa tidak ada yang benar-benar setara begitu ya dalam hidup ini begitu, karena memang setiap individu beda kekuatan, ditambah lagi memang dalam praktek yang tadi sebutkan ya, ada mobil yang cc-nya sekian, ada cc-nya yang sekian ya, bagaimana begitu. Iya. Ada orang tua yang punya uang lebih bisa memasukkan anaknya misalkan ke sekolah yang lebih bagus. Sedangkan yang tidak punya uang lebih banyak ya akhirnya ikut dalam opsi sekolah yang ala kadarnya begitu. Betul. Iya. Tetapi kan kita tetap memilih demokrasi. Pertanyaannya adalah, apakah tidak ada semacam mekanisme kontrol ya, betapa negara juga tetap perlu intervensi dan sejauh mana ini tarik ulur di antara kita tetap memilih demokrasi, tapi juga kita tahu bahwa pelaku praktek demokrasi ini tidak seluruhnya sadar begitu. Iya, betul. Sebetulnya demokrasi itu menjadi second best ideologi karena dia memungkinkan pembaharuan, penyempurnaan, memungkinkan misalnya termasuk konstitusi pun bisa diamandemen kalau itu sesuai dengan aspirasi rakyat. Nah, dengan ilustrasi kendaraan di jalan tol misalnya, sebetulnya ada aturan batas kecepatan maksimum adalah ya 80 atau 100 km per jam. Ya, itu bisa dilakukan. Jadi ada payung hukumnya. Ada payung hukum. Oke, kamu punya kendaraan 2.500 cc, bisa sekali jalan 160 km per jam, tapi nggak bisa, tetap 100 kilo di jalan tol. Kalau ini diterapkan aturannya, orang kemungkinan bisa dibatasi kebebasannya, tidak sebebas-bebasnya, dan ini memungkinkan terjadi kesetaraan. Mobilmu berapapun cc-nya nggak apa-apa, tapi di jalan tol ya sama, 100 km per jam maksimum misalnya. Nah, apa yang bisa dilakukan demokrasi adalah kita perlu terus menjadikan hukum sebagai payung dan sebagai dasar, sebagai pengikat agar kehidupan bersama itu tertata dan teratur. Ya, ini yang perlu dilakukan. Dan hakikat hukum itu cerminan dari aspirasi rakyat sekaligus juga kepentingan bersama kira-kira. Jadi hukum tetap harus menjamin iklim demokrasi itu dapat dipastikan berjalan dengan baik. Dengan baik, betul. Berjalan dengan baik. Santi, ya. Baiklah, tadi Pendeta Darwin ada sedikit menyebut begitu ya. Ketika demokrasi ini hadir begitu masuk, semua bisa menembus begitu ya, setiap individu ya diberikan akses seluas-luasnya. Termasuk juga soal pasar begitu ya. Nah, disinilah bertemu dengan kepentingan ataupun semacam ideologi lain begitu ya. Kapitalisme yang kita tidak bisa hindari bahwa dunia juga rasanya memperlakukan kapitalisme menjadi sistem dalam negara. Namun kita mau bahas itu di segmen yang kedua ya. Dan sebelumnya kita mau dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami. Pada episode kali ini Gema Kasih Indonesia mengambil tema ketidaksetaraan dalam demokrasi dan bersama kita sudah hadir Pendeta Darwin Darmawan. Pendeta Darwin tadi di ujung segmen pertama, Pendeta Darwin tadi sempat menyebut ya, kapitalisme dan demokrasi itu memiliki prinsip yang sama. Padahal kan kapitalisme ini kan soal siapa pemilik modal, di mana kesamaan prinsipnya ini? Iya. Kalau membicarakan kapitalisme memang seperti membicarakan fenomena yang sangat-sangat kompleks dan tiap-tiap orang bisa berbicara berdasarkan konsep kapitalisme yang dia mengerti. Nah, kalau kapitalisme dimengerti sebagai sikap untuk memperlakukan materi secara bertanggung jawab, hemat, disiplin, seperti yang disebut Max Weber, bukan itu. Yang dimaksud kapitalisme dengan demokrasi seperti anak kembar. Yang saya maksud dengan kapitalisme adalah semangat kebebasan untuk bersaing secara ekonomi. Kebebasan untuk mencari rente, mencari kapital bebas, tidak diatur oleh pasar. Tidak diatur oleh negara maksud saya. Tapi itu diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Ada istilahnya itu invisible hand. Biarin aja dibebaskan, orang berusaha, dibebaskan orang mencari uang, nanti pasar akan mencari mekanisme sendiri untuk keseimbangan. Invisible hand, itu istilahnya. Nah, ini yang setara atau sejalan dengan prinsip demokrasi yang menjamin kebebasan. Jadi istilah kapitalisme yang saya maksud adalah kapitalisme yang merujuk pada pasar bebas. Bagaimana tidak ada yang boleh mengintervensi apapun, semua diserahkan kepada pasar, nanti antara kebutuhan dengan harga itu akan ada keseimbangan kira-kira. Itu invisible hand, konsep pasar bebas. Nah, ini sama dengan demokrasi. Demokrasi liberal dengan kapitalisme itu seperti dua anak kembar, karena dua-duanya menjamin kebebasan. Seperti ini bebas bersaing, di demokrasi misalnya bebas berkata-kata. Orang merasa bebas ngomong apa aja. Ya begitu. Nanti ada keseimbangan sendiri. Asumsinya dalam demokrasi kalau ini sudah terlalu jauh bandulnya, dia akan menyeimbangkan sendiri. Kayak di kapitalisme. Nah, ini yang kadang-kadang tidak disadari bisa menimbulkan ketidaksetaraan. Sama seperti kapitalisme yang tanpa kontrol pasar, demokrasi tanpa kontrol hukum juga akan menimbulkan ketidaksetaraan. Contoh jangan jauh-jauh. Minyak goreng. Kalau dibiarkan bebas tanpa intervensi negara. Ini kan ironis. Lagi harganya. Kita produsen sawit salah satu terbesar. Lagi situ ironi betul kita. Tapi harga minyak goreng walaupun memang harga minyak goreng di Indonesia ini salah satu yang termurah. Tapi at least ketika ini kemudian melambung harganya, masyarakat kan kaget. Masyarakat bingung ada apa. Nah, kalau ini diserahkan tanpa intervensi pemerintah, ya ketidaksetaraan akan terjadi. Bisa sih masyarakat adaptasi makan rebus-rebusan, atau kata salah satu petinggi partai, rebus aja jangan goreng-goreng. Ibu-ibu selain menggoreng ya merebus, menyetir ya. Bisa, cuma ya ini persoalan ketidaksetaraan juga dalam demokrasi sebetulnya. Bagaimana dengan di Indonesia kalau begitu? Iklim demokrasi, lalu kemudian iklim iklim di mana setiap orang punya akses pada mencari katakanlah ekonomi begitu sungguh-sungguh dijamin
sehingga setiap orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Jangan sampai nanti di pasar begitu ya, pasar bebas, saking bebasnya begitu, justru malah yang terjadi pemilik modal yang paling kuat justru yang menjadi penentu Betul. di area pasar itu begitu. Iya. Nah, ini yang perlu kita sikapi dengan kritis tapi juga konstruktif. Tidak ada satupun negara demokrasi dan biasanya juga negara yang sifatnya kapitalis yang menghasilkan kesetaraan. Tidak ada. Amerika misalnya itu menimbulkan ketidakadilan atau ketidaksetaraan ekonomi yang sangat-sangat jomplang. Dan itu di mana-mana negara demokrasi ya begitu. Ada kemajuan ekonomi dalam demokrasi? Ada. Tingkat kehidupan, taraf kehidupan lebih baik? Iya. Tapi ketidaksetaraan itu semakin jomplang juga. Kenapa begitu ya? Gapnya juga besar. Sangat besar. Karena dia menjamin kebebasan dan mereka yang start dengan power, dengan kemampuan ekonomi, dengan kemampuan bersaing bagus, ya dijamin boleh melakukan itu. Iya. Nggak melanggar hukum. Nah, ini yang kemudian menimbulkan ketidaksetaraan yang sangat signifikan. Di Indonesia gimana? Sama juga. Kita harus jujur bilang, ada nggak perubahan, kebaikan, transformasi sejak 98? Ada, banyak, signifikan. Kita bisa bebas berbicara, tingkat ekonomi juga semakin baik, ada. Tetapi ketidaksetaraan itu juga nggak main-main. Contohnya, 51% dana simpanan di bank itu milik 0,03% orang di Indonesia. Ini contoh uang yang ada di bank yang disimpan, 51% itu dari total simpanan hanya dimiliki oleh 0,03% orang. Yang lainnya itu menyimpan di mana? Yang lainnya jangankan nyimpan, buat beli minyak goreng aja susah kan. Ya habis buat beli minyak goreng atau keperluan lainnya. Kalau begitu yang disebut dengan kemajuan itu siapa yang merasakan? Semua maju, tapi ada yang lebih majunya signifikan. Enggak semua maju ya. Yang majunya signifikan itu segelintir orang. Yang majunya ya maju karena ini kan kemajuan alami ya, karena demokrasi, karena kapitalisme, ya naik sih gitu. Tapi nggak sebanding dengan mereka yang 0, sekian persen tadi. Apakah, mohon maaf, ini jadi agak provokatif. Apakah lalu kemudian demokrasi menjadi apa? Ini menjamin kebaikan, kemakmuran yang memang buat orang-orang yang memang startingnya sudah bagus begitu. Dia lebih menguntungkan buat mereka yang punya starting point lebih kuat, lebih bagus, iya. Tetapi dia juga menguntungkan sebetulnya buat mereka-mereka yang mau gigih, berjuang, mau oportunis, mengambil kesempatan dan lain-lain. Misalnya ya, ini dalam hal politik. Belum lama ini kan ada wacana presiden diperpanjang masa jabatannya atau bahkan 3 periode. Jadi itu seperti gayung bersambut, beberapa petinggi partai bilang kenapa enggak, kemajuannya bagus dan lain-lain, stabilitas politik bagus dan lain-lain, dan benar, memang itu benar menurut survei Kompas misalnya. Nah, benar. Kemajuan, ada keamanan, ya kohesi politik lebih kuat, oposisi nggak terlalu gaduh, ya itu prestasi secara politik ya. Nah, salah satu alasan yang disampaikan salah satu menteri adalah dari analisa big data, algoritma, ada 100 juta pengguna medsos yang setuju masa jabatan presiden diperpanjang atau pemilu ditunda. Nah, siapa yang tahu big data ini? Siapa yang mengerti benar-benar ada? Yang bisa mengakses adalah mereka yang punya kemampuan ekonomi, kemampuan data, kemampuan politik besar. Ya kan? Kalau itu hanya dijadikan salah satu-satunya sumber legitimasi untuk proses politik negeri ini, ya nggak ada yang bisa verifikasi. Ya kan? Nah, kalau benar, baik. Kalau tidak benar, siapa yang bisa menjamin itu benar? Kan tidak baik. Nah, ini contoh bagaimana sebetulnya dalam demokrasi kita tidak boleh kemudian mengandaikan ini sebagai ideologi yang 100% baik tanpa kritis. Lalu ketika kita hidup di dalam demokrasi, kita mencintai para pelaku demokrasi tanpa kritik, itu keliru. Kalau sudah Pak Jokowi, kalau sudah Pak Prabowo pasti baik.
nggak begitu. Karena dianggap menjamin kepentingannya. Iya, atau berpikir orang baik, ya orang baik, tetapi ada hal-hal yang sebetulnya di dalam demokrasi ini perlu atau menuntut peran kritis dari setiap orang supaya itu tidak dibajak, pakai bahasa beberapa akademisi, tidak dibajak untuk kepentingan segelintir orang. Ya, karena demokrasi menjamin kebebasan. Iya. Berpendapat, kebebasan menyampaikan opininya, kebebasan juga untuk bisa berkontestasi. Iya. Makanya kita perlu kritis, bukan membenci. Kritis itu bagian dari responsible citizenship, ya, warga negara yang bertanggung jawab untuk membuat demokrasi ini bisa menghasilkan kebaikan untuk sebanyak mungkin orang. Ya, nggak cuma segelintir orang. Kebaikan untuk sebanyak mungkin orang yang juga mungkin tidak bisa mengakses yaitu big data tadi. Iya. Boro-boro untuk dapat kuota begitu ya. Jangan kan big data, kuota saja kalah dengan kebutuhan minyak goreng misalnya. Untuk mikir-mikir begitu. Boro-boro untuk bisa mengakses begitu ya. Big data itu begitu, karena untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sangat substansial aja bagi mereka sulit. Jika demikian, kalau begitu bagaimana dengan peran kita begitu yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk tetap semacam memastikan ya bahwa rel demokrasi kita itu berjalan dengan benar. Tadi Pendeta Darwin tadi mengatakan sebetulnya ada peran kita juga situ ya. Sejauh mana begitu peran kita itu bisa tersalur begitu dengan benar? Apakah lewat media digital atau justru jangan-jangan media digital juga punya problemnya juga begitu? Iya. Ini yang kita lakukan adalah upaya gerejawi dalam rangka membentuk kesadaran untuk bertanggung jawab sebagai pelaku demokrasi di negeri ini kan. Hal-hal kritis ini kita lakukan bukan karena kita benci Pak Jokowi sebagai pemimpin yang kita tahu ada baik-baiknya, tapi justru ingin menjamin supaya ini tidak kemudian berfokus atau berpusat pada pribadi. Karena kalau itu yang terjadi, kita mundur kepada zaman feodal ya, yang mengkultuskan pribadi tanpa kritik, menganggap raja tidak pernah bisa salah, dan lain-lain. Nah, ini bukan semangat demokrasi. Justru jangan-jangan kita jadi alpa begitu ya. Jadi kita lupa, dan kita kan tidak tahu ya, Pak Jokowi orang baik ya. Cuma misalnya waktu pernah ditanya oleh wartawan, anaknya masuk politik, anak saya nggak pernah mikir yang begitu-gitu, enggak, mereka cuma cari uang gitu ya, bisnis. Ternyata masuk, menantunya masuk, adiknya sekarang mau nikah sama ketua MK misalnya. Salah nggak? Enggak, demokrasi nggak ada yang menyalahkan ini. Tetapi kita perlu kritis mengingatkan agar perjalanan bangsa ini tidak berpusat pada presiden, pada pribadi, tapi pada sistem, pada kultur, pada sikap kritis masyarakat. Karena apa? Karena kalau berpusat pada Pak Presiden, nanti ketika Pak Presiden tidak ada, sistem belum terbangun dengan baik, bahaya lagi. Atau bisa jadi nanti otoritarianisme bisa terjadi ketika orang tidak pernah mengkritisi hal-hal yang sebetulnya perlu kita kritisi dalam perjalanan bersama sebagai bangsa gitu ya. Atau kecenderungan sebagian orang berpikir seperti ini, ya saya tidak tahu apakah ini justru cukup besar justru di negeri ini, saya tidak tahu ya. Apakah itu semacam juga membuktikan bahwa sebetulnya kita belum siap-siap amat begitu untuk bisa masuk sungguh menyelami cara berpikir, mental hidup berdemokrasi. Kalau ternyata kita masih tetap hidup dalam pengkultusan individu, cuma beda baju aja begitu kira-kira. Bisa begitu kalau kita tidak mengembangkan sikap kritis, atau pakai bahasa salah satu lembaga tuh responsible citizenship, warga negara yang bertanggung jawab. Karena jangankan di Indonesia yang kultur feodalismenya cukup kuat di beberapa etnis, di Amerika saja kultus individu tetap terjadi. Misalnya bagaimana kita bisa mengerti orang seperti Donald Trump menang pemilu. Ya ini kan buat beberapa yang rasional merasa, aduh kok nggak pantas ya negeri sebesar
Amerika, sedemokratis Amerika dipimpin oleh Donald Trump yang rasis dan lain-lain. Tapi menang. Nah itu terjadi salah satunya karena masyarakat tidak kritis, termasuk dalam menggunakan medsos. Jadi salah satu analisa yang menjelaskan kenapa Donald Trump menang, karena filter bubble effect. Ini istilah seorang akademisi yang mau bilang, di media sosial kita tuh sudah terkurung oleh bubble atau balon kita sendiri. Kalau kita like sesuatu, nanti algoritma akan membaca, Darwin sukanya berita A. Maka seluruh berita akan terus disuplai seperti itu. Dan kita seperti dalam balon yang nggak ngelihat ada suara lain, ada aspirasi lain. Cuma itu doang gitu yang kita lihat. Kita pikir, oh ini yang benar, ini yang terbaik. Teman-teman kita juga sama. Akhirnya kita semakin terkotak-kotak. Dan itulah yang supply oleh medsos. Donald Trump keren, orang semakin militan, menyebarkan, terkoneksi dengan yang serupa, menjadi militan. Sementara pemilih Republik semakin militan, Demokrat tidak. Ya ini yang kemudian memenangi kontestasi demokrasi di Amerika. Nah, jadi memang ini penting dan demokrasi kita ke sana arahnya sekarang. Ya kita senang sama yang sesama pendukung Prabowo, senang sama pendukung Jokowi. Gontok-gontokan di sana, terkotak-kotak di sana. Dan nanti yang memenangkan siapa? Yang bisa menguasai big data, yang bisa memanfaatkan algoritma, dan itu uang. Bisa jadi nanti pengusaha yang punya kepentingan, yang akan menjadi pemodal, cukong demokrasi, kayaknya demokrasi, padahal ketika pemilihnya menang karena support ini, nanti balas jasa. Nah ini yang menurut saya perlu kita kritisi. Baik, Pak Edwin. Jadi media sendiri juga tidak netral ya, tidak netral. Oke, kita akan menuju segmen 3, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, kami mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YouTube YKB GKI TV. Untuk mempermudah sahabat berlangganan dan menyaksikan program renungan berbahasa daerah, maka pada bulan November ini kami membuat channel YouTube YKB berbahasa daerah. Channel ini khusus diisi program-program berbahasa daerah yang ada di Indonesia. Diingat ya sahabat, mulai bulan ini program seperti Basa-Basa Dede bahasa Nias, Palamboroha bahasa Toba, Pepalem Pusuh bahasa Karo, Pamalas Uhur bahasa Simalungun, Pepalem Ate bahasa Pakpak Dairi, Paniis Manah bahasa Sunda, Pangayeming Manah bahasa Jawa, Panadoh Ati bahasa Dayak Ahe, Penyadingan Atei bahasa Dayak Ngaju, Piranai Atei bahasa Dayak Maanyan, Umpama Tana Pena bahasa Toraja, Papan Sungai Naunga bahasa Talaut, Pakateno Unau bahasa Siau, Mari Kasagar Hati bahasa Kupang, Pamaringu Eti bahasa Sumba, Mapalolinekaf bahasa Timur, dan bahasa daerah lainnya akan tayang di channel YouTube YKB Berbahasa Daerah. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi video terbaru di channel YouTube YKB Berbahasa Daerah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita mengambil tema ketidaksetaraan dalam demokrasi dan bersama dengan kita hadir narasumber Pendeta Darwin Darmawan. Sahabat, jika sahabat ingin berpartisipasi dalam menyampaikan tanggapan, respon, ataupun juga menyampaikan pertanyaan, kita percaya pasti Pendeta Darwin juga akan berkenan mau merespon setiap tanggapan maupun juga pertanyaan dari para sahabat di kolom chat yang sudah tersedia. Baiklah, Pendeta Darwin tadi, Pendeta Darwin di penghujung segmen kedua mengatakan media tidak netral. Ya, bisa saja media ini juga kan dimiliki oleh para pemodal ya yang memang punya uang dan bisa mempengaruhi begitu ya, mempengaruhi pikiran begitu ya kita semua sambil juga dalam rangka untuk memutuskan begitu apa yang terbaik bagi kita bersama. Lalu kemudian bagaimana ya kita bisa mengedukasi secara khusus gereja begitu ya menyikapi ini, karena rasanya gereja juga tidak lepas begitu ya dari cara berpikir yang masih agak, ya kalau nggak disebut naif apa ya namanya ya, melihat ini sebagai apa ya, sebagai benar salah begitu. Betul. Jadi Pak Jokowi baik, pencapaiannya kita akui memang begitu ya, banyak. Lalu kemudian ketika ada suara yang berbeda, lalu kemudian kritis, lalu kemudian kita mengatakan itu lawannya. Dari mana tahu? Ya kita lihat di media begitu ya. Kalau medianya ini, maka ini udah pasti kontra. Kalau medianya ini pasti pro. Maka media masing-masing akan menghadirkan realita yang sebetulnya bukan realita yang sesungguh-sungguhnya nyata begitu. Bagaimana Pendeta Darwin? Ya, ini tantangan gereja ke depan, tantangan warga negara Indonesia ke depan, bagaimana bisa melihat spektrum warna itu kan sebetulnya ini sikap GKI yang sangat baik, tidak hitam atau putih. Di antara hitam dengan putih itu ada banyak sekali warna yang beragam. Ya. Nah, ini bisa kita pakai sebagai kacamata untuk melihat realita politik. Siapapun orangnya, bagaimanapun sistemnya, tidak pernah boleh kita hitam putih memandangnya. Pasti baik, lalu nggak pernah salah. Itu pasti jelek, pasti nggak pernah benar. Nggak begitu kan? Ya. Siapapun manusia pasti punya kelemahan, punya kelebihan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, pada titik ini kita kemudian perlu mengembangkan sikap tadi, kritis yang bertanggung jawab, atau responsible citizenship, warga negara yang bertanggung jawab. Nah, bagaimana supaya ini berkembang? Ya, jangan cuma bergaul dengan mereka yang satu warna, nggak ada lagi caranya. Gitu ya. Karena ini contoh betapa cerdasnya algoritma, tetapi betapa tidak cerdasnya kita juga. Ceritanya, kami mau beli laptop buat laptop anak yang sudah rusak, nggak bisa dipakai sama sekali. Itu laptop bekas, buat sekolah, tapi nggak bisa dipakai. Ya. Udah sepakat harganya misalnya X rupiah. Kita beli yang X rupiah sesuai dengan budget yang kita punya. Udah kan ceritanya. Pagi-pagi, tiba-tiba di medsos saya masuk iklan laptop. Saya juga bingung, ini kok kayak saya dijawab Tuhan gitu, pikir saya lagi butuh. Ya saya browsing, saya klik ya. Tapi bagus-bagus, cuma budgetnya di atas harga laptop yang sudah kami sepakati. Saya 15 menit browsing, senang satu laptop yang harganya lebih tinggi. Waktu pulang kantor saya tanya, ini kok begini ya bisa tahu saya mau beli laptop? Rupanya istri saya browsing semalam, akun Google kami terkonek. Jadi medsos saya terkoneksi, malam nyari yang begini-gini keluar lagi nih pagi, ya kan? Iya. Nah, ini menurut saya penting. Akhirnya kami berebut pendapat. Gara-gara kamu sih nyarinya harganya nggak yang murah, harganya yang mahal. Jadi saya kepengaruh gitu. Untungnya nggak jadi beli ceritanya. Tapi poin saya adalah filter bubble itu cerdas, membuat kita tidak cerdas. Kalau kita nggak kritis kemudian, ya sudah termakan. Aduh, ini selisih sekian juta tapi lebih bagus. Udahlah beli, kredit dulu lah, cari-cari pinjaman misalnya kan. Sama dengan realita politik atau realita sosial. Kalau kita bergaul sama-sama yang homogen terus, akan terus tuh. Mesin ini sebetulnya mesin kan, mesin yang mensuplai kita buat mengambil keputusan tertentu. Nah, mesin ini kalau dimiliki pemodal, ya akan diarahkan kepentingan pemodal. Kalau politisi punya banyak uang, dia akan mengarahkan pilihan politik kita. Nah, bagaimana caranya? Ya temenan,
Jangan gampang kick kalau nggak sesuai, coba pahami pemahamannya, mengerti logika berpikirnya, karena tidak hitam putih hidup itu kan. Ya, lagi pula dunia Google itu kan luas, tergantung kita mencarinya begitu ya. Betul, cuma itu pasti akan sama, karena algoritma akan mensuplai sesuatu berdasarkan like kita, komen kita, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagaimana gereja supaya bisa terhindar dari sikap hitam putih? Pokoknya itu pasti malaikat, ini pasti iblis. Ya bergaul lah, karena di antara malaikat dengan iblis itu ada manusia yang beragam gitu. Iya. Manusia kan bukan hewan ya, tapi juga sekaligus bukan Tuhan, dia ada di ketegangan di antaranya begitu. Di antara iblis dan malaikat. Apakah kita perlu juga ya semacam menghadirkan semacam apa mau disebut media alternatif kah? Iya, media alternatif itu perlu dan kita perlu kritis, tapi ini berlawanan dengan nature manusia yang lebih suka hitam putih. Suara kritis itu kadang-kadang dipikir, wah, misalnya pernah saya mengkritisi pemerintahan, dianggap, wah, ini kok sekarang jadi kelompok kadrun gitu. Aduh, saya masih domba yang kayaknya baik ya padahal, tapi dianggap kadal. Ini kan kadal gurun ya. Iya, padahal kan sesuatu yang perlu dalam demokrasi. Ya. Berarti memang apa yang tampil dalam media juga itu bisa sangat membentuk, tapi juga bisa sangat merusak begitu ya. Merusak cara berpikir kita, juga termasuk merusak relasi kita juga begitu. Iya, betul. Karena dengan yang lain. Benar, karena subjektif agensi manusia berhadapan dengan algoritma bisa kalah. Ya. Saya bisa nggak kritis, ya sudah beli yang ini aja lah. Gitu. Padahal sudah nggak mau. Ya. Sama dengan pilihan politik, pilihan sosial, pilihan bergaul. Ya. Jadi demokrasi itu tetap menjadi yang terbaik. Second best ideologi. Walau demikian juga kita harus tahu di mana kelemahan-kelemahannya. Catatan-catatan kritis juga harus kita sampaikan begitu ya pada praktek demokrasi yang memang kita akui begitu ya masih dalam proses. Iya. Begitu ya. Dan kita juga menyadari bahwa ada perbaikan begitu ya di negeri ini ada banyak, tetapi juga seraya kita sadari bahwa masih banyak juga saudara-saudara kita yang mengalami ketimpangan begitu banyak. Betul. Jangankan dulu soal handphone ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup saja mereka sulit begitu untuk bisa bertarung. Ya. Dan terakhir, adakah pesan yang ingin Pendeta Darwin sampaikan kepada para sahabat ya dalam kaitan tentang tema ini? Ya, sahabat Gema Kasih Indonesia, tanggung jawab demokratis yang kita pikul bukan hanya kita pikul ketika kita melakukan pemilihan di pemilu. Tanggung jawab yang lebih besar justru terjadi ketika kita terus mengawal, memastikan, memelihara demokrasi berjalan baik dan mensejahterakan sebanyak mungkin orang. Karena demokrasi menyisipkan ketidaksetaraan atau potensi ketidaksetaraan, maka kita perlu bertanggung jawab memastikan ruang kebebasan dalam demokrasi ini dipakai dan dinikmati untuk sebanyak mungkin orang. Dan bukankah itu panggilan Kristiani yang Tuhan percayakan untuk kita? Terima kasih. Sahabat, kita tiba di penghujung acara dan bila ada saran atau masukan, silakan kirimkan kami ke nomor 081281889191. Kita berjumpa di episode yang akan datang.